Polres Yahukimo menetapkan 22 orang sebagai tersangka bentrokan antar warga yang menewaskan 6 orang dan melukai puluhan lainnya. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki kasus kerusuhan itu. Pengungsi di Polres. Sebanyak 56 yang diperiksa, 34 orang dipulangkan karena tidak terlibat dalam aksi penyerangan dan pembakaran di distrik DKI Yahukimo, Papua. 22 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terbukti ikut melakukan penganiayaan, perusakan, dan pembakaran rumah warga saat bentrokan terjadi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa parang, busur, panah, linggis, dan kapak yang diduga dibawa para tersangka untuk melakukan kekerasan. Polisi masih terus menggali keterangan dari para tersangka untuk mengetahui aktor utama yang memprovokasi warga. Dari 56 orang setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, 22 orang menjadi tersangka. Jadi situasi memang berlarut kondusif, tidak ada kekerasan pasca peristiwa hari Minggu. Namun dikhawatirkan warga masyarakat, khususnya dari suku Yal, akan menerima kekerasan lainnya, maka mayoritas suku Yal yang berada di Yahukimo mengungsi di Tempat. Asapnya ada gitu. Bentrokan antar warga di Kabupaten Yahukimo, Papua menyebabkan 6 orang meninggal dunia, 43 orang terluka, 5 unit mobil dan 11 motor dibakar, serta 7 rumah warga juga hangus dibakar. Akibat bentrokan, lebih dari 3.000 warga mengungsi ke Mapolres dan Koramil Yahukimo. Ini di Aula Tribrata. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkait dengan kerusuhan antar warga di Yahukimo, Papua, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni di Jayapura, Papua. Vindi, 22 warga telah ditetapkan menjadi tersangka dan hingga kini apa ada penetapan tersangka baru dan selanjutnya seperti apa langkah hukumnya? Ya, Valentina dan saudara, memang hingga saat ini sudah ada 22 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi bentrok antar warga yang terjadi di Yahukimo pada hari Minggu siang. Namun jumlah ini kemungkinan akan bertambah karena hingga saat ini aparat kepolisian Polres Yahukimo yang di-backup oleh Polda Papua masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah nama yang diduga merupakan aktor utama yang memprovokasi warga untuk melakukan bentrokan. Hingga saat ini aparat kepolisian sudah mengantongi sedikitnya ada 2 nama yang diduga kuat sebagai provokator terhadap warga untuk melakukan aksi bentrok pada hari Minggu kemarin. Ya, Vindi, mungkin Anda bisa memberikan informasi kepada kami seperti apa kondisi di Yahukimo sendiri saat ini. Kemudian apakah kondisi sudah kondusif sehingga mungkin ada jaminan keamanan dan kenyamanan juga bagi warga yang hingga saat ini masih mengungsi begitu. Kapan mereka kira-kira bisa kembali ke rumah mereka masing-masing? Ya, Valentina, terkait situasi terkini di Kabupaten Yahukimo pasca bentrokan memang saat ini sudah berangsur kondusif begitu, namun aparat kepolisian dan juga TNI di sana terus melakukan penjagaan ataupun patroli rutin di sejumlah lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Hingga saat ini dari data yang kami dapatkan kurang lebih sudah ada 4 peleton pasukan yang dikerahkan ke Yahukimo untuk menjamin keamanan seluruh warga Kabupaten Yahukimo pasca aksi bentrok ini. Polisi dan TNI menjamin keamanan seluruh warga agar kembali beraktivitas. Namun di sisi lain, pasca bentrok yang terjadi memang masyarakat atau kurang lebih 3.000 warga masih mengungsi. Mereka belum kembali ke rumah karena memang masih trauma dengan kejadian yang terjadi pada hari Senin. Maksud kami hari Minggu kemarin. Mereka ingin bertahan hingga situasi di Kabupaten Yahukimo ini benar-benar aman, baru mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Baik, terima kasih Vindi Rakmeni langsung melaporkan kepada kami dari Kabupaten Yahukimo, Papua.